Kebanyakan orang kalau meninggal dikubur sehingga disebut alam apa? Alam kubur. Padahal demikianlah ya, jin-jin menjelma sesuai dengan tingkat ekonomi masing-masing. Punya mayat akan diikuti oleh 3. Alam barzakh ya. Alam barzakh. Barzakh secara bahasa ya, secara bahasa artinya apa namanya? Yaitu yang tengah-tengah, pemisah antara satu dengan yang lainnya, itu pemisah. Maksudnya pemisah antara alam dunia, perantara, bukan pemisah, perantara. Alam dunia dengan alam akhirat. Jadi alam tersendiri, alam barzakh ini alam tersendiri. Jadi sebelum orang masuk ke alam akhirat, dia mampir dulu namanya alam barzakh. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Ziarah menunjukkan tidak selamanya dalam kuburan itu hanya sekedar ziarah. Setelah itu kalian akan masuk pada tahapan yang selanjutnya, selama-lamanya itu alam akhirat. Nah, tatkala seorang dalam alam barzakh, ini alam tersendiri, alam barzakh ya. Seorang begitu meninggal dunia, dia nyawanya dicabut dan dimasukkan dalam satu alam namanya alam barzakh. Cuma alam barzakh ini sering dinamakan dengan alam kubur. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau meninggal dikubur. Kebanyakan orang kalau meninggal dikubur sehingga disebut alam apa? Alam kubur. Padahal meskipun dia tidak dikubur, dia akan masuk dalam alam barzakh. Dikubur enggak urusan. Dia akan masuk dalam alam barzakh ya. Oleh karenanya Allah sebutkan tentang Fir'aun yang disiksa oleh Allah di alam barzakh sekarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Api neraka sekarang dipaparkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya setiap pagi dan setiap petang. Wa yauma taqumu sa'at, nanti pada hari kiamat kelak, kata Allah, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang lebih pedih. Kata para ulama, ini dalil tentang azab kubur. Karena Fir'aun dan bala tentaranya sekarang sedang diazab. Nanti pada hari kiamat kelak, kata Allah, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkanlah Fir'aun kepada azab yang lebih pedih. Padahal kita tahu bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya tidak dikubur. Mereka tenggelam di Laut Merah. Bahkan Fir'aun jasadnya selamat, kata Allah, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun. Jadi Fir'aun jasadnya selamat, tidak dikubur. Bahkan konon sampai sekarang masih ada dijadikan mumi. Meskipun dia tidak dikubur jasadnya, dia sedang disiksa sekarang di alam barzakh. Meskipun bala tentaranya tidak dikubur, tenggelam di lautan, mereka sedang disiksa sekarang di alam barzakh. Oleh karena kalau ada seorang kemudian meninggal, misalnya terbakar di pesawat, jasadnya tidak ada. Kemana nyawanya? Masuk dalam alam barzakh. Ada orang dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh ikan hiu. Kemana jasadnya? Jasadnya habis. Tetapi dia sedang di alam barzakh sekarang. Betapa banyak orang kafir sekarang, ya, kalau mereka mati, ya mereka langsung dibakar. Jasadnya dibakar. Apakah mereka selamat dari alam barzakh? Jawabannya tidak. Mereka masuk dalam alam barzakh, alam tersendiri, alam perantara antara dunia dengan akhirat. Sama seperti kita di dunia ini, kita merasakan namanya alam mimpi. Kita enggak tahu alam mimpi itu di mana. Tapi kita masuk dalam alam tersebut, dan alam tersebut ada namanya alam apa? Alam mimpi. Mau dijelaskan susah. Bagaimana penjelasannya? Tetapi ada suatu alam namanya alam apa? Alam mimpi. Demikian juga namanya alam barzakh ya. Itulah disebut alam barzakh. Maka tidak ada namanya kalau orang sudah meninggal dunia kemudian roh bergentayangan, itu enggak ada ya. Sudah meninggal dunia, rohnya pasti masuk alam barzakh. Apakah mendapatkan kenikmatan ataukah mendapatkan apa? Siksaan ya. Adapun roh-roh yang katanya bergentayangan, jadi mak lampir, jadi sundul bolong ya, itu hanyalah jin-jin yang menjelma menjadi bentuk-bentuk yang menakutkan, Dan sebagaimana sering kita sampaikan, demikianlah ya, jin-jin menjelma sesuai dengan tingkat ekonomi masing-masing. Kalau di luar negeri jinnya keren-keren, pakai jas ya, pakai dasi ya, mantap ya. Di sini ya
bajunya enggak ada, sendal bolong, rambutnya belum mandi dan berbagai macam. Paling keren-keren si manis jembatan Ancol ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu antum berapa lama di alam barzah nanti? Antum enggak tahu. Betapa banyak nenek moyang kita sudah lama di alam barzah. Ada yang sudah ratusan tahun. Ada yang mungkin kakek ente, kakek mungkin sudah 1000 tahun lebih di alam barzah. Ya. Menanti kapan ditiupkan sangkakala. Kapan tiba hari kiamat. Nah, berarti kita di alam barzah ini lama sekali. Lama sekali. Sangat lama. Tidak ada bandingannya dengan kehidupan kita di dunia. Kemudian kita di alam barzah kita akan sendirian. Oleh karenanya, dalam hadis kata Nabi SAW, yatba'ul mayyita thalath. Sungguhnya mayat akan diikuti oleh 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya akan mengantarnya ke pemakaman. Hartanya akan ikut, mungkin mobilnya, mungkin budaknya, pembantunya akan ikut dia ke pemakaman. Wa amaluhu, dan amal dia juga akan ikut ke pemakaman. Kata Nabi SAW, fayarji al-ithnan. Yang 2 akan pulang, wa yabqa wahid. Yang pulang, keluarganya akan pulang, hartanya akan pergi, tersisa dia bersama amalnya. Dan itu benar. Antum akan sendirian. Ya. Apakah istri antum mau dikuburkan sama antum? Tidak mau. Anak-anak juga tidak akan dikubur sama antum. Padahal istri kita waktu kita masih hidup, dia bilang mengatakan, Abi, kita akan sehidup semati. Ya. Begitu kita mati, istri kita enggak mau masuk ke kuburan bersama kita. Setelah habis masa iddahnya, dia akan kawin lagi. Ingat bapak-bapak ya, benar. Ente meninggal dalam kuburan sendirian. Setelah ente habis masa iddah, sudah banyak yang ngelamar. Yang ngelamar kawan-kawan ente sendiri. Kawin lagi, selesai. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu meninggal, bapak-bapak enggak ada masa iddah, langsung kawin. Jangankan sudah meninggal, belum meninggal saja sudah kawin, apalagi sudah meninggal. Berarti kita akan sendirian di alam tersebut. Yang menemani kita cuma amal kita. Harta kita tinggalkan semua. Rumah mewah yang begitu kita ngabisin keringat semuanya untuk bangun rumah tersebut. Menanggung utang yang begitu banyak akan kita tinggalkan. Mobil-mobil yang kita beli akan kita tinggalkan. Tidak sepeser rupiah pun yang kita bawa ke dalam kuburan. Oleh karena kita berpikir cerdas. Harus banyak amal agar kita bisa bawa dalam kuburan. Anda ingin harta Anda bisa berubah menjadi amal, sedekahkan di jalan Allah, maka akan jadi amal yang menemani Anda di kuburan. Karena kumpulkan, tidak Anda sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan Anda tinggalkan. Setelah itu Anda akan dalam alam barzah sendirian. Oleh karena sebenarnya Allah mengatakan, biasakanlah diri Anda tatkala di dunia, biasakanlah kita untuk sering beribadah dalam berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala, bersendirian. Karena kita akan lama bersendirian di alam barzakh ini. Kalau kita terbiasa berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah menghadapi alam barzakh. Benar, kita tatkala di dunia ada kebahagiaan kita rasakan tatkala kita bertemu dengan keluarga, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak, kita merasa bahagia bertemu dengan kawan-kawan, kita merasa bahagia tatkala menghadiri pengajian, bertemu dengan sahabat-sahabat. Tapi latih diri kita untuk mencari kebahagiaan dengan bersendirian. Bahagia tatkala baca Quran sendirian. Bahagia tatkala bangun malam salat sendirian. Istri tidur biarin aja ya. Kita salat sendirian. Bahagia tatkala kita meskipun banyak orang tapi kita punya dunia sendiri, dunia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lagi ramai-ramai buka Quran, baca sendiri. Biasakan demikian karena nanti kita di alam barzakh ratusan tahun kita bakalan sendirian. Siapa yang temani Anda? Enggak ada kecuali amal soleh Anda.